وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, as-saimin, as-saimat, kesemuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan hidayah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalani ibadah Ramadan yang ke-10 ya. 9 atau 10? 9. Sebentar lagi kita akan masuk sepertiga daripada bulan Ramadan, tidak terasa. Mudah-mudahan puasa panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, dijauhkan daripada segala kesulitan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkaitan tentang bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ini ada satu kabar gembira untuk panjenengan semua. Apa itu? Yang mana diturunkannya yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini panjenengan insyaallah semua tahu semua. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama banyak mengatakan untuk mencari malam Lailatul Qadar khususnya di likuran. Sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah itu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an oleh Allah dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah lembaran-lembaran yang dijaga oleh Allah. Kalau biasanya diterjemahkan dalam Al-Qur'an buku induk. Jadi catatan kita semua, panjenengan semua itu tentang umur kita, rezeki kita, jodoh kita itu termaktub di Lauhil Mahfuz. Dan itu bisa dirubah, bisa. Siapa yang merubah? Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Al-Qur'an sebut Allah berhak menghapus apa yang Dia kehendaki. Allah juga berhak menetapkan apa yang dikehendaki, yang mana di sisinya di Ummul Kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfuz dalam jumlah 30 juz. Langsung dalam jumlah ayatnya 6.666 ayat. Diturunkan ila sama'id dunya. Namanya Baitul Izzah. Tentunya diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dari malaikat Jibril diturunkan oleh kepada siapa? Rasulullah. Kurang lebih lamanya 23 tahun lamanya. Kalau kepada Rasulullah itu turunnya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi ketika Nabi itu mulai dari Mekah, makanya kita kenal ada ayat Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi di Mekah. Dan ayat Madaniyah yang ketika itu Nabi setelah berangkat pergi hijrah ke Madinah, dinamakan ayat Madaniyah.
Berapa lama? Ya itu tadi, karena Nabi itu diangkat oleh Allah umur 40 tahun, wafat Nabi 63 tahun, berarti kurang lebih 23 tahun lamanya. Dan wahyu Al-Quran ini disampaikan oleh Nabi sebagai jawaban, sebagai solusi dari segala macam persoalan yang dihadapi masyarakat ketika itu. Dan itu juga berlaku untuk kita semua. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang mempersulit, justru Al-Quran adalah tadkirah, peringatan untuk manusia, memberikan solusi. Makanya dalam Al-Quran istilahnya Al-Quran itu sebagai hudal linnas, bukan hudal lil muslimin, tidak. Jadi Al-Quran untuk manusia seluruhnya. Artinya apa? Kalau andai kata orang bukan Islam, dia pakai Al-Quran akan memberikan kemaslahatan untuk dirinya. Sebab apa? Al-Quran ini buku panduan dari Allah supaya kita hidup lebih enak, lebih bahagia, lebih senang, tentram dunia akhirat. Makanya banyak sekali orang-orang di luar Islam, di negara-negara Eropa itu banyak dia mengambil hukum yang diambil dari Al-Quran. Walaupun dia tidak mengatakan ngambil Al-Quran, tapi dia tahu, karena yang bisa ngatur lalu lintas kehidupan dunia ini yang buat alam semesta. Sama saja si panjenengan mau beli motor dari pabrikan Honda, buku panduannya ya harus dari Honda. Tidak ada orang beli motor Honda minta panduan dari Yamaha. Bisa bingung panjenengan ya. Begitu juga alam semesta ini yang bikin siapa? Allah. Maka yang paling pantas ngatur ya Allah. Seperti kalau kita lihat orang yang berkendaraan, ada rambu-rambunya, ada merah, berhenti, biru, jalan. Lalu lintas itu kan diatur semacam itu, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kecelakaan. Kalau saya yang punya lampu merah, saya pengennya hijau terus, tidak mau merah, jalan terus. Maka diatur itu supaya tidak terjadi yang namanya musibah, kecelakaan. Maka diaturlah lalu lintas. Begitu juga kehidupan. Nabi itu diutus oleh Allah untuk mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya duniawi, muamalah, ibadah, termasuk juga ibadah kepada Allah. Bahkan dalam hal masalah yang kecil sekalipun, dalam masuk ke WC aja diatur sama Islam, saking komplitnya ajaran Islam. Jadi diturunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Malam itu ya malam. Kalau kita mengatakan malam, ukurannya mulai ba'dal maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Jadi malam mulai ba'dal maghrib sampai menjelang fajar shodiq, sebelum fajar shodiq. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu? Apa yang kalian ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Di Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu maknanya sebetulnya bahasa Indonesia memiliki kadar. Ibarat emas itu ada kadar nilainya. Qadar maknanya bisa ketetapan, bisa kemuliaan, bisa artinya sempit. Sempit artinya maksudnya apa? Karena ketika itu, di malam itu, malaikat yang turun ke bumi itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Turun ke bumi dalam keadaan berdesak-desakan, saking banyaknya malaikat, hingga dikatakan sempit. Dikatakan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya 1000 bulan? Artinya orang ketika di malam itu kedapatan berbuat baik, katakan di malam Lailatul Qadar panjenengan pas sedekah, maka pahalanya seperti dia sedekah selama 1000 bulan tidak berhenti. Bayangkan ada orang yang sanggup ngasih sedekah tidak berhenti selama kurang lebih 83 tahun.
bukan sama dengan 80 lebih baik. Khairun. Jadi bisa di atas 83 tahun. Andai kata orang sholat taraweh di malam Lailatul Qadar, ya pahalanya ya seperti dia ibadah tidak berhenti selama 83 tahun. Karena Nabi itu pernah suatu kali Nabi itu pernah melihat dari umat-umat terdahulu, umatnya Nabi terdahulu itu kan umurnya sampai 1000 tahun. Ada nama seorang dari Bani Israel itu ibadah dalam bentuk jihad fisabilillah, jadi memegang senjata. Itu selama kurang lebih 1000 bulan. Kemana-mana bawa senjata. Dalam riwayat dikatakan itu yang kita panjenengan kenal dalam film itu Samson. Ya. Samson itu maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah, yang kuat. Saking kuatnya itu sampai difilmkan. Itu sebetulnya ngambil dari ajaran Islam. Nabi kagum dengan orang itu, tapi Nabi mikir umatnya Nabi Muhammad itu kan umurnya pendek-pendek ya. Baina sittin wa sab'in. Umumnya panennya seperti itu ya. Ya ada yang 89. Kalau dibandingkan sama umat terdahulu, ya tidak nutut. Jauh sekali. Maka Nabi dalam hatinya kepingin gimana supaya umatnya ini bisa mengalahkan. Walaupun umurnya pendek tapi barokah. Maka di saat itulah Allah memberikan hadiah berupa malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Tapi ingat, Lailatul Qadar itu diberikan bagi orang yang beramal. Banyak, mohon maaf, kadang-kadang ya ada orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu hawanya itu tidak panas, tidak dingin, sedang-sedang saja. Pokoknya enak. Dari segi alam semesta biasanya kan orang melihat itu. Itu sebetulnya memang secara fisik, tapi bukan itu yang menjadi ukuran orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya tahu atau tidak tahu itu tidak penting buat panjenengan. Yang terpenting kita beramal. Umpamanya saya Al-Fakir ini tahu malam Lailatul Qadar. Tulan malaikat bisiki malam Lailatul Qadar malam 27. Udah, begitu malam 27 saya, wah malam Lailatul Qadar ini. Tapi saya tidak beramal, tidak sholat tarawih, tidak sedekah, tidak ngaji, tidak ada gunanya. Walaupun dia tahu. Tapi yang tidak tahu sekalipun, tapi dia tiap malam istiqomah, sholat tarawih, ngaji, sedekah, dapat malam Lailatul Qadar. Jadi yang didapat malam Lailatul Qadar itu bukan tahu atau tidak tahu, itu urusannya Allah. Urusannya malaikat, kita nggak tahu. Tapi kelipatan 1000 bulan itu kalau beramalnya di malam itu maka akan diganjar seperti dia beramal mendapatkan pahala 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, andai kata panjenengan dapat di 10 kali aja, berarti panjenengan kurang lebih hampir 900 tahun. Bayangkan, ya jelas mengalahkan amalan-amalan Bani Israel. Maka dari itu, alhamdulillah, umatnya Nabi Muhammad ini dapat barokahnya Rasulullah. Walaupun umurnya pendek, tapi kalau betul-betul dimanfaatkan, khususnya di bulan Ramadan, ini luar biasa. Pasti akan memberikan dampak pahala yang luar biasa dengan kita berada di malam bulan Ramadan. Jadi orang yang istiqomah tiap malam tarawih, tiap malam tadarusan, tiap malam ngasih makan, walaupun kepada orang yang memberikan takjil, memberikan kepada orang yang tadarus, itu dijamin dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tiap malam dia melakukan. Tapi sebetulnya tanda yang sebenarnya itu bukan itu. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Siapa mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha.
Di saat itu, di malam itu para malaikat turun, ruh ini kembali kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril langsung turun ke bumi ketika malam Qadar. Bi'idni rabbihim, atas izin Allah. Jadi, mereka itu turun ke bumi, Allah yang mengizinkan mereka. Allah yang merintahkan mereka untuk turun. Min kulli amrin, dari segala macam urusan. Apa sih tugasnya malaikat? Tugas malaikat itu utamanya nomor satu adalah memberikan dorongan kepada orang-orang yang ingin berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang ingin berbuat baik, dalam hatinya saya pengen sedekah, saya pengen silaturahmi, saya ingin baca Quran, itu berarti yang dorong malaikat. Bayangkan ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Itu malaikat itu turun bukan tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Apa tujuannya dia turun ke bumi? Itu ingin menunggu lihat siapa hamba-hamba Allah yang memang betul-betul mau berbuat baik. Makanya orang itu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu biasanya itu tidak bisa dikatakan kamu dapat malam Lailatul Qadar, tidak. Yang bisa merasakan dapat malam Lailatul Qadar itu orang yang ngalami. Biasanya orang kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hatinya berbunga-bunga. Ya. Hatinya itu terkadang ada yang sampai menangis, meneteskan air mata. Ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak terasa matanya menetes, ingin bertobat sama Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang hatinya terdorong untuk berbuat baik. Terkadang dia merasa banyak salahnya, mengakui salah. Sehingga hatinya itu akan diberikan ketentraman oleh malaikat. Berarti orang itu hatinya siap mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya dikatakan salamun, cirinya orang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah hatinya akan salam. Salam itu tenang, selamat, bahagia. Makanya di surga itu namanya Darussalam. Akan merasakan ketentraman dan hatinya itu terdorong untuk berbuat baik. Makanya sebagian ulama itu memahami orang kalau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar nasibnya berubah nasib. Karena ketentuan takdir itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Bisa jadi orang yang sebelumnya tidak dapat malam Lailatul Qadar, ketika di bulan Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, takdirnya dirubah sama Allah. Yang tadinya dia bukan orang sugih jadi sugih, bisa jadi. Yang tadinya umurnya 65 tahun ditambah sama Allah. Bisa jadi. Semua serba mungkin. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Indahu ummul kitab. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi kedamaian akan diliputi oleh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai kapan? Matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Yaitu maksudnya adalah fajar shadiq. Disebutkan Thumma annahu anzalahu fi lailatul qadar min hulbil khusus wa hadzal inzal min al-lauhil mahfuz ila baitil izzah. Nazal al-Qur'an jumlah wahidah min al-lauhi ila baitil izzah. Jadi intinya itu Al-Qur'an sebetulnya. Makanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quran ini adalah sebetulnya merupakan sumber daripada keyakinan. Jadi orang itu beramal itu sebetulnya mengikuti daripada keyakinan dan jenengan. Ada orang semangat puasa, ada yang tidak puasa. Itu panjenengan puasa karena mengikuti keyakinan panjenengan. Kalau keyakinannya kuat, orang pasti puasa. Tapi kalau orang yang yakinnya setengah-setengah, dia tidak bakal puasa. Makanya kata Nabi, al-yakinu al-imanu kullu. Yakin itu adalah sumber keimanan. Saya yakin dengan sedekah saya rezekinya tambah. Dia pasti akan sedekah. Makanya
Yakin itu kan ada tingkatannya, Pak. Pertama ilmu yakin. Panjenengan saya ini mungkin karena ilmu yakin. Panjenengan tidak pernah ngelihat Nabi, kan ya? Panjenengan tidak pernah melihat surga, tapi panjenengan diperintahkan puasa. Loh, kenapa panjenengan melaksanakan puasa? Oh ya, karena mendapatkan perintah Al-Quran. Ini namanya ilmu. Dapat dawuhnya Rasulullah SAW. Panjenengan melaksanakan itu bukan karena panjenengan tahu, tidak, tapi karena ilmu tadi itu. Itu makanya dikatakan ilmu yakin. Makanya ilmu itu, kenapa? Ilmu itu pangkalnya ibadah. Bahkan Imam Ghazali itu mengatakan puncak daripada kebaikan itu adalah ilmu. Karena ilmu itu buahnya ibadah. Ibadah buahnya surga. Makanya ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu, Imam Ghazali mengatakan itu hasanah yang terbaik itu adalah ilmu. Sebab buahnya ilmu adalah ibadah, ibadah buahnya surga. Berarti ilmu adalah amalan yang terbaik. Maka dari itu, ilmu kata orang bijak adalah yang mempercepat tujuan, yang mempermudah untuk mencapai pada tujuan itu adalah ilmu. Seperti panjenengan pakai mic, saya pakai mic ini ilmu kan. Ilmu ini dengan mic ini saya bisa mempercepat orang dengar walaupun dia berada di belakang. Berarti ilmu mempercepat dan mempermudah orang untuk sampai. Begitu juga ilmu untuk Allah. Kalau orang tahu ilmunya mencapai kepada Allah, maka dia akan cepat sampai kepada Allah. Tapi orang walaupun ibadah tapi tanpa ilmu, contoh orang sholat tanpa ilmu, tidak pakai ruku, tidak pakai baca Fatihah, walaupun dia sholat ratusan rakaat, tidak akan sampai kepada Allah karena tidak pakai ilmu. Tapi kalau dia pakai ilmu, oh sholat itu baca Al-Fatihah, sholat itu harus ruku, harus sujud, ini kan ilmu, maka akan cepat sampai kepada Allah. Makanya itu dinamakan ilmu yakin. Naik kepada tingkat yang kedua, yaitu ainul yakin. Nah, ini kelasnya orang-orang yang sudah mencapai keimanan. Kita mungkin belum mengalami, tapi kita harus yakin karena ini sumbernya dari hadis Rasulullah. Apa itu ainul yakin? Orang yang memahami, meyakini sesuatu dengan melihat mata kepala. Yang melihat bukan mata seperti ini, tapi basyirah, mata hati. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam makalah mengatakan, Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, "Lau kusifal ghita masdadtu yaqinan." Kata Sayyidina Ali, andaikan aku ini disingkapkan kepadaku hal-hal yang gaib, ditunjukkan kepadaku surga, ditunjukkan kepadaku neraka, maka keyakinanku tidak akan bertambah. Kata Sayyidina Ali. Saking mentoknya itu keyakinannya Sayyidina Ali karena Allah itu, sampai andai kata dibuka hal yang gaib sekalipun tidak akan bertambah karena sudah mentok. Maka itu dinamakan ainul yakin. Seperti kalau kata Imam Ghazali memudahkan, seperti panjenengan kalau ada orang ngomong, jam berapa? Ada orang tanya jam berapa? Oh jam 5. Panjenengan cuma tahu aja, tapi panjenengan kalau sudah nengok jamnya baru percaya. Nah, lihat sendiri. Makanya nanti dikatakan orang kalau sudah mencapai derajat ainul yakin, sesuatu yang gaib itu seakan-akan kelihatan. Kita kan tidak ngelihat. Tapi orang kalau sudah mencapai magam yang namanya ainul yakin, itu yang gaib yang tidak kelihatan itu seakan-akan kelihatan. Seakan-akan dia ngelihat surga, ngelihat neraka. Makanya ketika dia sholat dia gemeter. Jangan dikira dia gemeter bukan karena sesuatu, saking takutnya. Andai kata ada kebakaran di rumahnya, dia tidak peduli, dia lebih takut sama neraka. Jadi orang kalau sudah sampai kepada ainul yakin itu sudah magamnya sudah. Mungkin panjenengan ngelihatnya dohirnya kayak di dunia. Ya banyak terjadi, mungkin di masyarakat kita ada orang-orang kadang-kadang dohirnya kita ngelihat di dunia, tapi
ukuluhum bil akhirah. Akal mereka itu di akhirat. Mereka hanya sekedar jasad-jasadnya aja di bumi. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu seorang sahabat, seorang tabi'in. Uwais Al-Qarni itu tidak mendapati Rasulullah, makanya dikatakan tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu orang yang mendapati sahabat. Uwais Al-Qarni kepingin ketemu Rasulullah sebetulnya, kepingin belajar, tapi karena punya orang tua ibu yang memang tidak bisa ditinggal, kepingin belajar mondok istilahnya sama Rasulullah, langsung berangkat ke Madinah, kepingin. Tapi karena sesuatu uzur yang tidak bisa, dia punya orang tua itu saking hormatnya sama orang tua, itu magamnya tinggi gara-gara menghormati orang tua. Pernah suatu hari ngomong sama ibunya ngomong, saya kepingin sekali haji sama Uwais Al-Qarni. Zaman dulu orang kalau haji naik onta. Uwais Al-Qarni ini bukan orang kaya. Berangkat dari Yaman ke Saudi itu kalau naik bis, saya pernah sekali itu kurang lebih 10 jam. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Beli kambing, anaknya kambing. Tiap hari kerjaannya anaknya kambing ini digendong sama Uwais Al-Qarni. Hari jalan tiap hari, naik ke atas bukit, setiap hari kayak gitu. Sama orang kampung itu sudah dianggap orang gila nih Uwais. Dianggap orang gila. Apa yang dikerjakan Uwais? Tiap hari seperti itu. Besok lagi gitu, sampai kambing ini sampai besar. Bukan kambing, sapi, mohon maaf, sapi. Sampai sapinya besar itu tetap digendong. Orang kampung bilang ini orang gila. Tiap hari gitu. Tidak lama setelah itu, akhirnya dia ngajak ibunya berangkat haji. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Digendong ibunya. Bayangkan, digendong. Dari Yaman ke Saudi digendong. Jadi dia tuh ngangkat sapi itu latihan kayak kuat. Nanti kalau nanti udah kuat badannya. Saking dia pengennya nyenangkan orang tuanya sampai kayak gitu. Dia mendapatkan sampai dikatakan menurut ulama sebagai ahsanut tabi'in. Dohirnya Pak panjenengan, orang tidak nganggep apa-apa, tidak ada yang tahu. Padahal dia orang besar di dunia, dia tidak terkenal, tapi di alam barzah, di alam akhirat sudah dikenal sama orang-orang. Makanya kadang-kadang kita tidak boleh ngeremehkan. Kadang-kadang orang biasa kerjaannya Uwais Al-Qarni apa? Kalau sekarang mungkin dikatakan orang tukang parkir. Jadi kalau ada orang haji itu onta-ontanya kan dititipkan, ditaruh, ibaratnya parkir kendaraan itu kan harus dijaga. Itu Uwais kerjaannya jaga itu. Sama orang masyarakat kampungnya dianggap bukan siapa-siapa. Tapi ternyata beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Ini kalau sudah hakul yakin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hakul yakin itu magam sudah, yang gaib itu sudah kelihatan nyata. Kalau tadi masih seakan-akan, kalau yang gaib itu sudah nampak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Mi'raj melihat surga, bahkan langsung berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Makanya kata Nabi, andaikan kalian melihat seperti yang aku lihat, mendengar seperti yang aku dengar, niscaya kalian akan banyak menangis di dunia, akan tertawa sedikit. Nabi sudah mengalami itu semua. Makanya Nabi tahu. Nabi menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena Nabi sudah tahu. Sudah tahu hakikat kehidupan itu apa, Nabi tahu. Padahal Nabi kalau pengen mau Gunung Uhud jadi emas, kalau Nabi mau dikasih. Tapi Nabi milih hidup di rumah yang sempit dengan atap pelepah daun kurma, tidur di atas tikar ilalang yang kalau bangun tidur ada bekasnya. Itu semua dijalani sama Nabi karena Nabi menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Amal hayatud dunya ila mata'un qalil. Kesenangan dunia itu hanya sebentar
sedikit dan akan cepat hilang. Sedangkan akhirat itu kekal selama-lamanya. Ya. Jadi Nabi lebih mementingkan akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Dunia penting. Dunia ini penting. Kalau tidak ada dunia kita tidak bisa beramal. Ya kan? Dunia ini tempat kita menanam, tapi bukan itu tujuannya. Jadi dunia dijadikan hanya kendaraan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ini diantara fadilah daripada Ramadan adalah Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ilal jum'ah was shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, Jumat, dari sholat ke sholat, itu menghapus daripada kesalahan panjenengan semua. Jadi kalau kita gunakan betul-betul Ramadan dengan maksimal, dengan puasa, dengan sholat tarawih, itu pasti panjenengan nanti akan bersih dosanya. Seperti bayi yang baru lahir. Makanya dikatakan nanti orang kalau sudah habis Ramadan, dia akan kembali kepada Idul Fitri. Itu Idul Fitri itu buat orang yang puasa Ramadan ya. Kalau tidak puasa Ramadan jangan ngomong Idul Fitri. Kembali kepada seperti bayi yang baru lahir, suci bersih, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu syaratnya, menjauhi daripada dosa besar. Jadi artinya dia akan kembali kepada suci selama dia menjauhi daripada dosa besar. Kalau dosa besar ya harus bertobat. Toh dosa besar durhaka sama orang tua. Ini tidak bisa cukup panjenengan saya istighfar astagfirullah. Kalau masih hidup orang tuanya minta ridhonya. Membunuh dosa besar, ya harus bertobat. Kalau dia membunuh, mau bertobat tidak cukup astagfirullah ya Allah. Dia datang kepada orang yang keluarganya yang membunuh, saya minta maaf. Kalau keluarganya memaafkan, kalau dalam hukum Islam tidak dibunuh. Jadi kalau dalam hukum Islam itu membunuh ya harus dibunuh. Kecuali kalau keluarga daripada pembunuh yang dibunuh ini memaafkan, maka dapat namanya istilahnya diyat. Diyat itu bayarnya kalau zamannya Nabi 100 ekor onta. Sekarang kalikan aja, kalau 1 ekor onta umpamanya 20 juta, 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Kalau keluarganya tidak memaafkan, maka akan dapat kisah. Makanya kayak di Saudi itu kalau keluarganya memaafkan, bebas. Misalkan nanti keluarganya mau dibayar dengan diat. Ini dosa-dosa termasuk rentenir menganakkan uang, menganakkan uang termasuk juga dan lain sebagainya. Jadi hal semua itu harus dia, selama dia meninggalkan dosa besar, dia betul-betul melaksanakan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya, bersih seperti bayi yang baru lahir. Makanya kata Nabi, man adraka Ramadan falam yukfa adahullah. Orang kalau sudah mendapati Ramadan belum diampuni, berarti orang itu betul-betul dijauhkan sama Allah. Sudah keterlaluan. Sudah ada fasilitas Ramadan tapi tetap jauh dari Allah. Maka Nabi mengatakan kul amin, kata malaikat ini amin, maka Rasulullah menjawab amin. Jadi orang yang sudah bulan Ramadan tapi tetap tidak diampuni dosanya, berarti bukan Ramadannya salah, memang orang. Padahal sudah di bulan Ramadan sudah dikasih kemudahan, tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan waktu yang tersisa ini ya, masih ada waktu 20 hari, kita betul-betul gunakan bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan Ramadan menjadi orang-orang yang ij'alna min shawami wa gawami, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.